Halo, selamat siang teman-teman Cakadola. Selamat berjumpa kembali dengan tutorial terbaru kita, yaitu tentang Microsoft Access Database. Dimana kali ini saya akan menyajikan sebuah tutorial terbaru, yaitu tentang query teman-teman ya. Jadi saat ini penting sekali kita mengetahui bagaimana caranya, misalkan kita membuat sebuah query, kemudian kita ingin membuat summary ya, summary dalam sebuah penjualan. Misalkan gini, kita punya tabel seperti ini teman-teman ya, seperti ini kita punya tabel. Nah, di atasnya anggaplah kita produknya tidak terlalu banyak ya, namanya contoh saja biar simple. Jadi di sini kita ada beberapa ya, ada baju, celana, dan topi ya, ada tiga produk ya, simple saja. Jadi ada tabel, namanya tabel di sini ya, tabelnya kita langsung preview saja teman-teman ya. Jadi tabel sales data, kemudian di sini ada datanya, ada ID, tanggal jual, jumlah, harga, barangnya ya. Kemudian dari sini ya, kita ingin membuat sebuah summary nanti di bawahnya, kira-kira demikian teman-teman. Oke, sebelum lanjut teman-teman ya, bagi yang mungkin baru berjumpa dengan tutorial kami, Cakadola Tutorial, silahkan langsung saja untuk lakukan subscribe dulu, subscribe, kemudian share dan juga komen ya, tekan tombol lonceng juga ya. Jadi pentingnya tombol lonceng ini adalah setelah teman-teman subscribe dan like, kemudian tekan tombol lonceng adalah ketika nanti teman-teman ada update baru ya, ketika saya nanti upload sebuah video baru, jadi teman-teman langsung mendapatkan notification ya dari YouTube-nya. Jadi ada video baru yang kami unggah atau kami upload, sehingga teman-teman langsung bisa dapat belajar teman-teman. Oke, nah di sini tadi setelah kita mempunyai tabel seperti ini ya, jadi biasanya kita ingin membuat sebuah summary di bawah teman-teman ya. Jadi dari tabel ini yang ada di dalam tabel sales data, contohnya seperti ini adalah datanya seperti ini. Oke, ada ID, tanggal jual, jumlah, harga, barang, dan seterusnya. Kita mau lakukan summary seperti ini teman-teman ya. Jadi dalam summary ini ya, kita akan membuat misalkan ini per tanggal penjualan ya. Nah, dari tanggal penjualan ini nanti kita akan membuat summary misalkan per tanggal 20 ada berapa yang terjual gitu ya. Ya di sini kalau kita lihat kan di sini agak sulit ngeliatnya ya. Tanggal 20 ya, apa aja yang terjual, kita bingung ya. Jadi di sini udah ada baju, udah dibuat ke sini ya, sudah ada summary-nya otomatis. Kemudian di sini juga kita lihat ada item yang lain yang sudah terjual, misalkan tadi ya baju sini, kemudian topi ada ke sini ya, dan celana teman-teman. Nah, celana udah ada ke sini. Nah, jadi ini sudah di summary teman-teman ya. Nah, di sini summary. Nah, jadi total harganya pun ya, ini jumlahnya total sudah dijumlahkan teman-teman. Jadi ada celana, baju, dan topi per ya tanggal 20 November misalkan 2006 ya, 2006 itu terjual sebanyak 16 ya. Nah, inilah summary ya. Kemudian di distribusinya adalah celana 9. Nah, 9 totalnya, baju 1, dan topi 6. Jadi ini sangat memudahkan kita teman-teman. Kalau kita harus menghitung secara manual, mungkin harus di-convert lagi ke Excel dan sebagainya. Tapi dengan menggunakan cross tab teman-teman. Jadi di sini teman-teman harus memahami cara membuat cross tab query ini ya. Jadi cross tab. Jadi jadilah istilahnya perubahan bentuk dari tabel ya ini ya, kemudian masuk ke dalam query, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah format yang seperti ini teman-teman. Nah, dari format yang sudah tersedia ini maka akan menjadi report teman-teman ya, report. Nah, jadilah sales report. Nah, di sini jadilah sales report ya, di sini. Jadi sudah ada di sini sales reportnya. Oke, jadi ada report, nanti akan keluar yang akan kita buatkan, sehingga dia menunjukkan juga hasil daripada tabel ini di dalam report ini. Oke, kita tengok reportnya seperti apa. Nah, reportnya seperti ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat cukup cantik reportnya ya. Jadi reportnya ini juga menggambarkan ini ya, tanggal penjualannya ini masuk ke sini teman-teman. Kemudian di sini harga totalnya ada masuk ke sini, harga total. Nah, di sini juga langsung dijumlahkan teman-teman di bawahnya. Nah, ini formatnya kita bisa rubah. Ini ada rupiahnya di depan.
Oke, kemudian jumlah total teman-teman di sini, jumlah total ada di sini ya, kita tinggal pindah posisinya saja. Kemudian di sini tanggal apa istilahnya, ini apa istilahnya, barang-barangnya atau produk-produknya yang terjual teman-teman. Nah, oke, ada sekian. Nah, itu teman-teman perlu ini mungkin ya, perlu istilahnya diketahui bagaimana cara membuat summary seperti itu teman-teman ya. Oke, saya rasa sampai di sini cukup paham dulu ya konsep yang akan kita pelajarin teman-teman ya. Jadi biar tidak bingung. Oke, jadi mungkin para akuntansi yang belajar akuntansi, belajar administrasi perkantoran, baik juga bagian clerk atau bagian warehouse, itu sangat membantu ya kita menggunakan cross tab query ini teman-teman. Oke, lanjut saja kita bahas satu-satu topiknya. Yang pertama adalah dari tabel ya. Jadi pertama kita membuat sebuah tabel dulu, kita close dulu tabelnya, kemudian close query-nya di sini ya, close ya, tadi query-nya saya belum buat ya. Oke ya. Oke, kita dari awal sini masuk ke design view. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada beberapa ini teman-teman ya. Jadi kita membuat ID ya, tabel namanya tabel sales data sini ya. Di tabel sales data di sini ya, dengan item seperti ini teman-teman ya. Ini contohnya adalah ID, adalah auto number. Sini kemudian ada tanggal jual, tanggal jualnya adalah tanggal penjualan, date and time. Kemudian jumlahnya adalah number, harga adalah currency, ya barang adalah short tag, ya kemudian gambar attachment ini sementara ini tidak kita bahas ya. Ya. Jadi inilah profil atau istilahnya konten atau istilahnya desain daripada table sales data. Ini tabel yang pertama. Jadi teman-teman harus membuat ini dulu pertama, langkah pertamanya. Nah, setelah itu kita membuat yang kedua ya teman-teman, masuk ke dalam cross tab ya. Oke. Nah, setelah ini selesai kita tutup. Kita masuk ke dalam cross tab query. Nah, cross tabnya seperti ini teman-teman. Nah, bagaimana cara membuat query cross tab ini teman-teman? Ya, kita lihat sekarang ya. Ya, untuk membuat cross tab query teman-teman, ya teman-teman pilih dulu, klik di sebelah sini ya, jadi bagian table sales-nya. Kemudian teman-teman masuk ke dalam, di sini ada menu ya, ada beberapa menu. Kalau masuk ke dalam menu create ya, create-nya di sini adalah masuk ke dalam query wizard ya. Jadi query wizard adalah untuk membantu kita nanti memilih jenis-jenis query yang akan kita mau ini ya. Ya, jadi ini kita tutup dulu ya, masuk ini langsung ke ini, membuat query cross tab ya, query wizard, klik di sini. Kemudian di sini akan ada pilihan teman-teman ya. Ada pilihannya seperti ini ya. Jadi ada simple query, ada cross tab query. Nah, sinilah kita masuk ke yang opsi kedua ya. Ada juga di sini find duplicate, ada find unmatch ya. Nah, jadi kita pakai yang kedua, jadi cross tab query wizard. Oke ya, kita pilih langsung teman-teman di sini ya, cross tab query wizard, klik kemudian oke. Nah, di sini sudah ada semacam ini ya pilihan teman-teman. Jadi karena kebetulan kita punya tabel cuma satu ya, ini bisa juga kita tampilkan yang lainnya ya teman-teman. Tapi di sini kita hanya menggunakan satu jenis tabel saja. Kemudian di sini ada pilihan teman-teman. Ya, ada pilihannya. Kemudian setelah itu tinggal kita tekan sini tadi ya. Jadi sini pilih table. Kemudian di sini ada item-item yang kita masukkan ke sini teman-teman, sesuai dengan apa misalnya yang kita inginkan ya. Sini ada header 1, header 2, header 3. Jadi batasannya tidak terlalu banyak ya, seperti ini. Oke ya, sini jadi nanti ini adalah apa istilahnya item yang mau kita tambahkan. Oke, kita langsung saja kita tes, kemudian kita pilih next ya. Nah, next ini tadi kita sudah pilih ya teman-teman ya. Ada beberapa item yang kita mau ini, misalkan tanggal jumlah ya, kemudian jumlah harga dan harga barang ya, dan barang tanggal jumlah. Oke. Nah, ini teman-teman bisa atur lagi nanti di bawahnya ya, tanggal ininya sebagai headernya mana, totalnya mana gitu ya. Kita coba ya, kita perhatikan mana kalau mereka seperti ini saja, kita langsung apa yang terjadi. Nah, misalkan ya. Oke, kita coba dulu. Nah, di sini misalkan ya, which field value do you want as a column heading ya. Column headingnya adalah sini barang ya, barang di sini. Nah, kemudian kita drag seperti itu teman-teman ya. Salah ya, bukan ini barang ya, ini barang. Oke, barang. Oke. Tadi back, tadi barang. Oke. Dan next.
barang ya. Kemudian di sini adalah kita ya biarkan aja dulu seperti ini dulu teman-teman ya. ID-nya nggak usah, langsung next saja. Kita bikin di sini count saja. Di sini count ya, ganti dengan count ya, karena adalah menghitung jumlah barangnya teman-teman. Kemudian next di sini ya. Kemudian view the query. Finish ya. Oke, nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, sebelum kita modifikasi jadi ini adalah tampilannya. Kalau kita masuk ke dalam design view-nya, nanti akan ada ininya. Kita masuk ke design view. Di sini tadi hasilnya seperti ini. Kemudian kita mau rubah sedikit ya, masuk ke design view. Oke. Design view seperti ini, klik kanan kemudian masuk ke design view. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ya, ini sekarang kita sesuaikan teman-teman. Ya, tanggal jual, jumlah dan sebagainya. Ini tadi row heading dan sebagainya. Kita akan kita akan sesuaikan istilahnya sehingga nanti sesuai dengan yang ini ya. Oke, perubahannya. Oke, kita masuk ke sini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Caranya adalah, nah ini tadi kita bikin seperti ini teman-teman. Ya, ada tanggal jual, kemudian ada barang. Nah, di sini kita membuat sebuah formula baru teman-teman. Nah, jadi headingnya, ya row headingnya adalah yang paling kiri tadi adalah tanggal jual. Artinya ini kita mengelompokkan informasi dalam tabel tadi itu berdasarkan tanggal jual ya. Jadi dikelompokkan, di grouping ya berdasarkan tanggal jual teman-teman. Nah, kemudian habis itu baru di berikutnya adalah masuk ke dalam barang. Nah, kemudian yang sebagai ini kan ini ya. Jadi kayak gini ya. Ini kalau kita buat seperti ini. Nah, di sini adalah tanggalnya, ini TGL ya. TGL di sini. Ini ke sini. Nah, kemudian barang itu nanti di sebelah sini teman-teman. Nah, sini ada ini ya, kolom headingnya ya. Kolom headingnya dari sini ada barang, nanti sini ada barang ya. Barangnya, kemudian di sini ada barangnya kan ada 3 tadi. Ya, 1 2 3 sini. 1 2 3 teman-teman ya. Barang tadi ada baju, ada celana, ada topi. Nah, sini masuknya. Kemudian quantity-nya di sini ya. Quantity sales dan ini ada sini. Nah, quantity masuk ke sini. Kemudian banyak jumlah seperti ini, total harga seperti ini. Ya. Jadi teman-teman bikinnya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi ini ada total quantity, ya, kemudian banyaknya quantity, ya, kemudian total harga, teman-teman. Jadi yang dijumlahkan di sini adalah total quantity adalah jumlah, atau sini ya, kita lihat, kita besarin dikit. Ya, baik, total banyak quantity. Oke, total harganya di sini ini sebagai ini ya. Ada di sini ada pilihannya, ada ini ya, ada row heading, ada column heading, kemudian ada value, kemudian ada row heading dan sum atasnya di row heading juga ya. Nah, kita lihat bentuknya seperti apa. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman ya, kita masuk ke sini. Ya, jadi ini tadi tanggal jual. Tanggal jual ada di sini. Kalau kita masuk desainnya adalah dia sebagai row heading. Ya, row headingnya. Oke. Nah, row heading di sebelah sini. Kemudian banyaknya quantity. Tadi kita sini banyaknya quantity di sini. Kita pakai di sini adalah row heading juga di sini ya. Ya, row headingnya. Jadi row headingnya sini sama sini. Artinya bahwa nanti penjualannya itu akan ditotalkan seperti ini, teman-teman. Ya, kita pakai row heading ya. Jadi row headingnya ada 2 di sini, ada 3 ya, 1 2 3. Tapi yang kita pakai adalah tadi adalah apa tadi, banyak quantity ya. Ya, banyak quantity di sini ya. Nah, banyak quantity kita pakai yang ini. Oke, kemudian habis itu total jumlah sebagai value nya, total jumlah. Nah, di sini ya, total harganya tadi maksudnya sini ya, total banyak quantity dan total harga. Sorry, ini ya, total harga adalah untuk menjumlahkan harganya di sini. Oke, kemudian baru sini adalah itemnya di barangnya tadi ya. Jadi ada 3, 1 2 3, dia langsung tercross tab ya. Oke, teman-teman ya. Saya lihat ya. Ini tadi kalau kita desain awalnya seperti ini, teman-teman. Nah, desain awal seperti ini, kemudian kita rubah ke sini. Nah, ingat ya. Jadi
Yang penting adalah ini tidak masalah digeser-geser, tapi yang penting kolom headingnya seperti itu ya. Jadi row heading ada, kemudian kolom headingnya, row heading tanggal jual sebelah kiri, kemudian cara summary-nya seperti itu, kemudian barangnya di sebelahnya ya, ini barangnya, kemudian atau bisa kita coba geser ke sini ya, tidak masalah ya. Oke, yang penting adalah kita ingin menjumlahkan, menggrouping berdasarkan tanggal penjualan, kemudian sini total itu yang kita bikin di sini adalah sebagai tadi udah di group by. Setelah di group by per tanggal, maka di sini adalah jumlahnya ya, jumlah barang yang terjual itu akan dijumlahkan ya, di sum ya. Di sum artinya dijumlahkan semuanya, tapi di sini sebagai value ya. Nah, gitu. Oke, di sini ya banyaknya tadi adalah penjumlahan dari ini ya, total baju, celana dan topi. Nah, di sini nanti kalau misalkan barangnya ada, misalkan ada 5, dia akan di sini akan terus ke sini ya, sampai 5 item di sini. Misalkan ada baju, celana, topi, sepatu, payung dan sebagainya, sini akan muncul sebelah sini, dan di sini akan terus tetap menjumlah teman-teman ya. Nah, jadi kebetulan sini contohnya cuma 3 saja biar nggak bingung ya. Kemudian habis itu total harga ya, yang perlu kita jumlah adalah tadi grouping by ini ya, total penjualan per tanggal, kemudian berapa total yang terjual, kemudian berapa harga yang kita dapatkan per tanggal tersebut teman-teman. Nah, oke. Apa dia? Nah, oke. Dan ini breakdownnya, istilahnya breakdown adalah istilahnya kalau kita bagi per apa istilahnya, per itemnya akan terdistribusi atau nampak seperti ini ya, dibandingkan dengan kalau kita menggunakan tabel biasa ya. Nah, tabel biasa begini ya, agak bingung ya. Wah, tanggal sekian nih berapa jumlahnya, ini harganya berapa, jumlahnya berapa, kita bingung melihatnya teman-teman. Nah ya, nah kemudian kita masuk ke dalam tadi cross tab query. Nah, udah disummary seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal perlu membuat reportnya. Dari sebelah sini kita konversi ke dalam report. Nah, reportnya nanti ini adalah kita buat berdasarkan adalah query ya, query ini, bukan berdasarkan tabel ini. Kita langsung ambil dari query karena sudah kita ingin melihat hasil daripada report yang cross tab ya, yang sudah tersummary ya. Jadi yang sudah tersummary ini, jadi kita menggunakan query. Oke, kita lihat sekarang bagaimana cara membuat reportnya teman-teman. Ya, sampai di sini sudah cukup jelas ya. Nah, report sekarang kita klik di sini bagian query sales-nya, kemudian kita sekarang mau bikin report ya, create di sini ya. Kita juga pakai report wizard seperti ini ya. Ya, report wizard di sini ya. Report wizard. Klik dulu di sini satu, ini langkah pertama, langkah kedua baru dia akan ada hasilnya di kesini 3. Oke, habis itu klik report wizard. Ya, langsung saja ke sini ya, kemudian pilih semuanya, filenya dengan klik yang sini ya. Kalau sudah satu begini. Oke. Nah, kalau semuanya gini. Next. Kemudian di sini langsung saja dijumlahkan. Oke, ini kalau misalkan mau dibuat ini, mau diurut berdasarkan mana, misalkan tadi kita bikin misalkan banyaknya quantity misalkan ya. Oke, habis itu bisa juga berdasarkan total harga. Nah, seperti itu ya, diurutkan dan seterusnya ya. Ini bisa dirubah teman-teman, descending-nya. Ya, ini dari besar ke kecil, dari kecil ke besar. Nah, oke. Then next, ya kita pilih yang kolumnar saja. Tabular, udah portrait ya. Ya, kita pilih tabular. Tabular adalah sini yang horizontal sesuai dengan di gambar ini ya. Ya, ini kalau kayak gini dia ke bawah, ini adalah tabular yang horizontal teman-teman ya. Kemudian next, nah, ini portrait adalah ini pilihan ini ya, kertasnya ya. Kalau landscape ke sini kita pilih portrait, kemudian next. Dan misalkan kita bikin query cross tab ya, ini apa ya, report misalkan report. Oke, namanya seperti ini, kemudian kita naik finish. Ya, oke. Inilah hasil daripada reportnya tadi. Ya, tadi kita pakai sebelah sini teman-teman. Ya, jadi banyaknya quantity kita udah sortir dari besar ke kecil. Kemudian sini ada total harganya. Ya, total harganya sebelah sini. Ya, ini ada tanggal jualnya sini. Ini bisa kita rubah teman-teman, geser-geser. Kemudian adalah item-itemnya yang mau di ini ya. Oke, kalau kita mau edit sedikit ya bisa, masuk dalam desain layout view saja. Ini kalau kita mau geser tanggal jualnya misalkan di depan, tanggal jual duluan. Nah,
kita geser ke sini, ini juga geser ke sini teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu tanggal jualnya ya. Kita biar gak kacau, kita undo dulu ya. Oke, kita masuk dalam desain view aja ya. Kita pindahkan di sini tadi tanggal jualnya di sini kita pilih di depan saja. Kemudian banyak ini banyaknya quantity ada di sini. Oke, seperti ini kita adjust sedikit, banyak quantity seperti ini. Oke, kita bikin sini array-nya align to top ya. Oke, di sini kita bikin align to top, size to short. Ya, kita bisa gerakkan di sini, tekan shift, kemudian arah ke bawah ya, tanda panah ke bawah, bikin center, kemudian bold seperti ini. Ya, kita sesuaikan lagi di sini. Misalkan kalau kita mau buat range size to widest ya. Kemudian di sini space equal horizontal dan align to left. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi bisa di-adjust sedikit ya sesuai dengan kebutuhan ya. Dan seperti ini, save, kemudian review. Nah, ini tanggal jual ada di sini. Nah, teman-teman kalau mau menambahkan di sini ya, menambahkan satu auto ini ya, auto number ya, auto number. Tadi kan belum ada nomornya. Kita bisa di sini copy, Ctrl CV ya, geser di sini, Ctrl CV, naikkan ke atas, naikkan ke atas. Sini kita ganti saja judulnya sini menjadi nomor ya, nomor misalkan NMR nomor. Nah di sini kita bisa ini ya, membuat otomatis di report ini. Kita langsung bikin di sini, kodenya adalah sama dengan 1 teman-teman ya, source-nya sama dengan 1 di sini. Kenapa sama dengan 1? Nanti dia akan membuat nomor urut otomatis di sini ya. Align to bottom ya, bottom. Nah, oke. Saya kasih warna yang berbeda sedikit di sini. Kasih formatnya kan kuning ya. Backgroundnya kuning. Oke, center dan bold. Nah, kemudian di sini teman-teman ya. Di sini klik kanan di propertiesnya, klik kanan properties. Kemudian di sininya kita bikin running sum-nya. Running sum-nya misalkan kalau overall artinya dia keseluruhan ya, berdasarkan keseluruhan. Tapi kalau over group artinya misalkan kalau di grouping misalkan by apa lagi itu kan. Oke, kita bisa lihat nanti perbedaannya. Teman-teman bisa atur di situ. Jadi kalau di grouping ya berdasarkan jumlah yang ada di grup ya. Oke, kita masuk di view ini, geser sedikit. Oke, formatnya kita ganti nih. Tadi salah nih, pakai formatnya. Oke, nah kira-kira begini teman-teman ya. Jadi dia bisa membuat otomatis ya. Jadi kalau udah kita grouping, sini adalah per grup 1 2 3 4 5. Jadi otomatis udah selesai kita buatkan ini ya, apa istilahnya reportnya. Nah, kalau di sini seperti ini teman-teman bisa lebih, pilihannya terserah, mau lebih cantik ya seperti ini. Ini juga kita rubah sedikit format harganya. Oke, kita copy formatnya di sini, ganti formatnya seperti ini. Nah, teman-teman kalau membuat format currency-nya seperti ini, biar jadi rupiah ya teman-teman, seperti ini formatnya. Saya tunjukin biar jelas. Nah pakai ini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa ini pada saat setting formatnya teman-teman pakai ini teman-teman. Ya, just copy paste saja, tidak perlu di ini. Yang penting adalah dia kalau nanti dia nilainya 0, maka dia akan warnanya merah ya. Kalau dia tidak kalau dia tidak ada nilainya, maka dia akan bikin 0 ya, 0 atau 0 ya. Jadi di sini kalau dia ada nilainya seperti ini kan dia jadi hitam ya. Kalau tidak ada berarti dia nanti jadi 0. Kurang lebih seperti itu. Ini titik komanya perhatikan ya. Oke. Ya, demikian tadi teman-teman, kira-kira bagaimana cara membuat laporan cross tab. Nah, seperti ini, semoga teman-teman bermanfaat ya. Dan teman-teman bisa memahami bagaimana cara membuat cross tab query ini. Jadi bagi teman-teman yang suka di dalam akuntansi dan dalam bidang
administrasi, di bidang apa istilahnya, pokoknya semua yang berkaitan dengan penjualan, dengan pendataan ya, baik itu pedagang, pembeli, grosir dan sebagainya, administrasi di bagian gudang atau warehouse, di bagian data entry, clerk dan sebagainya, semuanya menggunakan teori ini ya. Oke teman-teman, itu saja. Kalau masih ada kendala, silakan hubungi kami Cakadula Tutorial di 081277403909 sehingga teman-teman bisa melakukan apa istilahnya komunikasi atau bikin perbaikan pada kendala-kendala yang ada. Ya, sebelum kita berpisah teman-teman, jangan lupa selalu like dan subscribe dan juga share, dan jangan lupa tekan loncengnya teman-teman, sehingga nanti setiap kali ada sesuatu yang baru dari kami, teman-teman udah siap siaga untuk belajar lebih jauh lagi. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih atas like dan subscribe-nya. Jangan lupa komen-komennya, sehingga dapat membantu kami untuk mencari tahu kebutuhan teman-teman di dalam tutorial-tutorial yang selanjutnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Selamat belajar, semoga sukses.